Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, hari ini saya untuk memberikan tutorial untuk membuat screen recording menggunakan aplikasi Google Chrome. Langkah yang pertama adalah kita membuka aplikasi Google Chrome terlebih dahulu. Google Chrome yang biasa kita gunakan seperti ini, Google Chrome. Kemudian setelah dibuka, tampilannya boleh masuk ke halamat langsung, yaitu Chrome Web Store. Ini Chrome Web Store. Chrome Web Store kita klik. Kemudian kita cari aplikasinya adalah Screen Nama aplikasinya adalah Screencastify. Kita klik. Nah, ini gambar ikonnya adalah yang warna seperti ini. Kemudian kita klik di bagian sini. Nah, ini ada tombol tambahkan ke Chrome. Kita klik tambahkan Chrome, kemudian di Add Extension. Nah, ini otomatis dia sudah mendownload aplikasinya. Ini prosesnya tidak akan lama. Dia langsung memeriksa di bagian sini dan dia akan menanyakan bahwa menggunakan alamat email yang tertera di sini. Kita klik untuk sinkron. Jika Bapak Ibu belum login ke alamat email Gmailnya, ini otomatis dia akan menanyakan akun mana yang akan digunakan. Jika ini sudah otomatis, kemudian yes I'm. Jika sudah, di sini ada tulisan hapus dari Chrome. Nah, ini menandakan bahwa aplikasi ini sudah ada di Chrome kita, di Google Chrome kita. Tandanya adalah di atas sini ada extension, kemudian kita pilih di bagian sini ada Screencastify. Kita klik, kemudian kita kasih pin supaya tertera di atas ini. Nah, kalau sudah, di sini kita buka aplikasinya yang ada tanda warna seperti ini, kita klik. Nah, dia akan memproses. Ini untuk pemberitahuannya, langkah-langkahnya seperti ini, ada tanda untuk screencast-nya, kemudian kita next. Untuk merecordnya seperti ini, ada untuk desktop, kemudian ada browser tab, ada webcam only. Nah, kemudian kita klik next. Nah, di sini ada untuk perekaman, bahkan ada untuk penulisan, untuk seperti papan tulisnya berwarna-warni pun kita bisa gunakan. Kemudian di sini ada tanda untuk stopnya sampai dengan selesai. Kita klik down. Nah, ini untuk hasil contohannya adalah my recordnya. Nah, kemudian jika sudah selesai, kita akan mencoba untuk merecord atau merekam hasil screenshot yang akan kita gunakan. Kita buka aplikasinya. Ini adalah hasil saya untuk perekaman hari ini. Ada 2 video yang sudah saya buat. Kemudian kita bisa membuat ulang dengan cara membuka aplikasi Screencastify-nya. Kemudian di sini ada browser tab. Jika hanya memperlihatkan atau merekam yang ada di browser tab-nya saja. Kemudian ada untuk desktop. Ini secara offline, kalau browser tab secara online. Ini desktop artinya merekam seluruh tampilan yang ada pada layar. Ini ada webcam only.
Ini untuk kameranya saja, dan ada mikrofon. Kita coba untuk yang desktop ya. Ini ada mikrofon, kita bisa cek suaranya. Kemudian kameranya boleh kita nyalakan jika diperlukan untuk penjelasan kepada siswa berkaitan sama materi dan lain-lain. Kemudian kita coba untuk record ya. Nah, ini proses dalam pembuatan Screencastify. Ini muka kita sudah tertera di sini, dan di sini ada pilihan entry screen dan aplikasi window. Aplikasi window adalah aplikasi yang terbuka pada window kita, gitu ya. Apakah kita mau bentuk presentasi yang mau kita tampilkan, ataukah seperti ini screennya saja. Kemudian saya pilih screen, kemudian saya share. Nah, ini proses pembuatan videonya. Ada tulisan stop sharing dan hide. Nah, ini sudah proses perekaman, dan gambar muka saya pun sudah muncul di sini. Nah, jika Bapak Ibu ingin menjelaskan materi yang lain juga boleh, bisa menjelaskan materi-materi dari sini. Kemudian Bapak Ibu bisa lakukan penjelasan selama waktunya sudah bisa ditentukan. Nah, kemudian di sini setelah selesai barulah kita stop sharing. Nah, ketika stop sharing, ini ada proses pembuatan tadi, perekaman yang tadi. Nah, ini ada prosesnya juga di bagian sebelah sini. Kemudian ada copy share link. Nah, ini keunggulannya adalah dia bisa langsung share ke YouTube, bisa langsung share melalui email, dan bahkan bisa kita download. Di bagian sini ada download, mau berbentuk MP4 apakah hanya audionya saja. Jika memang kita tidak ingin menggunakan kameranya, kita bisa berekspor ke audionya saja. Nah, kemudian yang mau kita contohkan hari ini, karena memang sudah menggunakan webcam, jadi kita harus mengekspor ya. Saya memilih ekspor untuk ke MP4. Kita klik ekspor MP4. Nah, di sini ekspor. Nah, dia akan memproses sampai dengan selesai. Setelah selesai, kita klik download MP4-nya. Kita menyimpan di, contohnya adalah di desktop deh boleh, atau di mana ya, di sini deh, di desktop deh boleh. Namanya adalah rekaman 1. Kemudian save. Nah, kalau sudah proses seperti ini, dia akan mendownload. Tunggu sampai dengan proses pendownloadan selesai. Kalau sudah download selesai, boleh Bapak Ibu cek untuk melihat hasil rekamannya. Kita buka. Nah, ini hasilnya, hasil yang suara kita tadi. Nah, ini adalah suaranya, saya matiin dulu. Nah, ini hasilnya ya Bapak Ibu ya. Jadi ini perekaman yang tadi yang sudah kita lakukan, kemudian dijadikan seperti video. Video ini boleh kita share melalui WA atau WhatsApp grup kelasnya masing-masing, atau Bapak Ibu bisa share melalui channelnya Bapak Ibu masing-masing jikalau Bapak Ibu sudah mempunyai channel YouTube. Bagaimana pertimbangannya? Ketika di WhatsApp berarti Bapak Ibu harus mempersingkat video, atau hanya intinya sajalah yang disampaikan kepada anak-anak, karena ini memakan memori ketika anak-anak gurunya men-share melalui WhatsApp grup gitu ya. Jadi otomatis siswa akan mendownload dan menyimpan di handphonenya atau di laptopnya atau di gadgetnya masing-masing. Nah, ini sehingga memakan memorinya anak-anak. Nah, berarti kita harus membuat video yang seminimal mungkin lah, atau jangan sampai memakan memori dan kuota. Nah, yang kedua, Bapak Ibu bisa share melalui channel YouTube. Ini juga bisa Bapak Ibu fungsikan ketika Bapak Ibu sudah mempunyai alamat channel di YouTube atau alamat email untuk di channelnya ya. Jadi ini
yang dipertimbangkan di tutorial channel ini adalah sama saja seperti menggunakan WA gitu, WhatsApp group. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana siswa juga bisa memaksimal mungkin dengan kuota yang ada gitu ya. Karena memang lumayan besar ketika siswa membuka video tapi Bapak Ibu membuat videonya mungkin bisa sampai setengah jam atau sampai 20 menit ya, sehingga siswa juga satu bukan hanya kuota tapi memang siswa juga membukanya mungkin agak jenuh gitu ya dengan materi yang ada. Tapi kita buat sesimpel mungkin dengan video yang ada, siswanya juga bisa mampu memahami penjelasan dari gurunya. Nah, setelah dari situ, selain dari channel ya YouTube juga Bapak Ibu bisa share dari manapun sebenarnya gitu ya. Jadi penjelasan ini apakah hanya untuk satu orang, apakah untuk beberapa orang, atau hanya untuk satu kelas gitu ya, Bapak Ibu bisa share melalui masing-masing media yang digunakan, atau Bapak Ibu punya grup masing-masing untuk di share ke anak-anak. Nah, setelah selesai Bapak Ibu, sebenarnya ini adalah bukan satu-satunya untuk membuat recording gitu ya Bapak Ibu ya. Bukan hanya satu-satunya, tapi kita juga bisa menggunakan aplikasi yang lain. Tapi saat ini yang hanya saya contohkan adalah bagaimana sih semua laptop gitu ya. Karena memang semua punya yang namanya aplikasi Google Chrome, jadi Bapak Ibu bisa sebenarnya gitu, bisa menggunakan ini gitu, menggunakan Screencastify. Ada cara lain yaitu menggunakan presentasinya, yaitu PowerPoint gitu ya, atau Bapak Ibu bisa aplikasi yang lain yang saya biasa menggunakan ini, menggunakan itu, menggunakan ini, terserah itu Bapak Ibu. Jadi saya ingin membuat tutorial ini hanya dibuat sesimpel mungkin gitu. Bagaimana sih menggunakannya lebih mudah gitu ya. Ketika sudah diinstal sekali, Bapak Ibu bisa berkali-kali bisa menggunakan ini gitu. Nah, sekian dari tutorial ini. Bapak Ibu bisa cek nanti ketika sudah jadi videonya, adanya jadikan di desktop ya. Nah, di desktop atau di Bapak Ibu bisa cek, nanti tinggal dibuka video-video yang tadi kita buat. Kemudian nah ini ada video record atau rekaman satu ini sudah muncul di sini. Nah, ini otomatis kita sudah bisa buka videonya ya. Hasilnya seperti ini. Nah, suaranya mungkin saya tidak nah ini suaranya seperti ini. Terima kasih Bapak Ibu. Jika memang ada pertanyaan, boleh Bapak Ibu tanyakan langsung secara pribadi. Kemudian Bapak Ibu bisa manfaatkan video tutorial ini untuk ke siswa gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.